Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lady Evelyn Anindya, Andina Kadzia, Naila Fika Malihabani, Mirza Dwi Arura, Sahrul Aura Safei, dan Galihidria Atmaja. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perlawanan Diponegoro di daerah Jawa Tengah nih. Yuk kita belajar sejarah Indonesia bareng-bareng. Selamat menyaksikan. Pangeran Diponegoro pada tahun 1785 sampai 1855 adalah putra tertua Hamengkubuwono. Sejak kecil sampai remaja, ia tumbuh besar bersama neneknya Ratu Ageng, wafat 1803 di Tegalrejo. Ia dikabarkan rajin bersemedi mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya-karya sastra, serta sejarah Jawa. Sebagai seorang pangeran, ia menjalin hubungan dengan kaum bangsawan Jawa sebagai penganut tasawuf. Sebagai pengecam kondisi di lingkungan keraton Yogyakarta akibat campur tangan Belanda, ia menjadi pusat kesetiaan bagi orang-orang yang tidak puas terhadap kondisi yang tengah berlangsung saat itu. Hamengkubuwono III pada tahun 1805 sampai 1808, ia ini mengalami pengalaman yang religius yang sangat unik menurut dia. Dia mengalami mimpi bahwa dia akan menjadi seorang raja. Kemudian, dia melakukan ziarah-ziarah ke tempat suci, ada hubungannya dengan dinasti Mataram. Di dalam mimpi itu, dia akan datang ke dinasti Mataram itu. Pada puncak pengalaman tersebut, tak lama kemudian ia mendapatkan perintah dari Ratu Adil untuk merebut kembali tanah Jawa. Dan kemudian ia mengubah namanya sendiri menjadi Ngabdul Kamit dan meninggalkan pakaian serba putihnya seperti Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, situasi di Jawa bertambah buruk dan Diponegoro semakin mendapatkan banyak pengikut. Kondisi sosial politik di Jawa pada tahun 1825 diwarnai dengan beberapa hal. Yang pertama, semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal, kegiatan terutama sejak zaman Herman William Diers. Yang kedua, raja-raja Jawa diperlakukan seperti vasal atau bawahan dari Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di Jawa. Hamengkubuwono II sangat menentang kebijakan ini. Antipati dan kebencian pihak kerajaan semakin memuncak ketika Daendels pada tahun 1811 secara sepihak menghapus uang sewa daerah pesisir yang seharusnya diberikan kepada pihak kerajaan. Padahal, perjanjian sewa-menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku sejak tahun 1746. Yang ketiga, secara internal, lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persengkongkolan yang merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Hal tersebut memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba. FYI, di wilayah kerajaan, para bangsawan yang membutuhkan uang menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta asing, terutama dari Eropa bagian Belanda. Mereka mengelolanya menjadi perkebunan kopi, nila, tebu, dan lada. Para pengusaha ini tidak menghargai rakyat dan adat istiadat mereka. Mereka sering melakukan tindakan asusila, mabuk-mabukan, dan menggunakan opium. Ladang opium tumbuh dengan subur, bahkan telah menjadi komoditas penting pemerintah kolonial pada tahun 1827 sampai 1833. Pangeran Diponegoro menunggu saat yang sangat tepat untuk melakukan serangan terhadap Belanda. Momentum itu terjadi pada tahun 1852. Pada bulan Mei, Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegalrejo, tempat tinggal Pangeran Diponegoro. Belanda memasang patok kayu sebagai batas pembangun jalan dan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini dilakukan tanpa perizinan dan persetujuannya. Tindakan Belanda ini membuat Pangeran Diponegoro terhina. Ia kemudian mengobarkan perlawanannya terhadap Belanda di Tegalrejo. Ia berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah penting dan berbagai golongan di Pulau Jawa, termasuk dari kalangan bangsawan. Selanjutnya, Diponegoro dan para pengikutnya membangun pertahanan di Bukit Selarong. Selain mendukung alasan Diponegoro melancarkan perang, para bangsawan ini juga memiliki tujuan khusus, mengikuti jejak Diponegoro. Pada tahun 1823, Gubernur Jenderal Van der Capellen 1816 sampai 1826 menghapus sewa-menyewa tanah. Para bangsawan juga diwajibkan mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh para pengusaha swasta asing. Kehilangan sumber pendapatan dan keharusan membayar uang muka inilah yang membuat para bangsawan berdiri di belakang Diponegoro untuk melawan Belanda. Perlawanan Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta,
Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Semarang, dan bahkan sampai ke Jawa Timur. Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan pemerintahan ini, Belanda mendatangkan pasukan dari luar Jawa seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Di setiap daerah yang berhasil diduduki oleh Belanda, Belanda membangun benteng atau kubu pertahanan yang merupakan sebuah strategi Belanda untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Strategi ini disebut benteng Stelsel. Strategi ini dicetuskan oleh Jenderal de Kock yang merupakan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namun, pada awalnya taktik perang ini kurang disukai oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama De Giziknies karena memerlukan biaya yang besar. Namun, strategi ini akhirnya tetap dipertahankan demi mempercepat penyelesaian perang di Hindia Belanda. Dalam Perang Diponegoro, strategi ini mulai diterapkan pada 1827. Pada 21 September 1829, pemerintah Belanda mengeluarkan maklumat sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Mereka menawarkan hadiah sebesar 50.000 gulden, tanah, dan penghormatan kepada siapapun yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun mati. Namun sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat. Sampai akhirnya Belanda menerapkan siasat tipu muslihat, yakni dengan berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat tersebut, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro merupakan akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di Gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830, kemudian dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Nah teman-teman, cukup sampai di sini ya penjelasan materi perlawanan Diponegoro di daerah Jawa Tengah dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah kata. Thanks for your attention. See you in another video.